Tuhan. Selamat sore. Salam. Salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diizinkan untuk melangsungkan ibadah Jumat Agung. Tentu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pembukaan firman di sore ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohonkan kemurahan Tuhan dengan segala kerendahan hati supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, sehingga ibadah ini nanti bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena kita mau belajar terus menyukakan hati Tuhan dalam setiap kesempatan, dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Baik, mari kita lihat dari 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Namun pembacaan dimulai dari ayat yang ke-6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dosa dalam jemaat. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Sedikit saja ragi mengkamiri seluruh adonan. Ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, Ya. supaya kamu menjadi adonan yang baru. Ya. Sebab kamu memang tidak beragi. Ya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 8. Karena itu marilah kita berpesta, Ya. bukan dengan ragi yang lama, Bukan dengan ragi yang lama. Terus, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. puji Tuhan. Jadi kesimpulannya dari apa yang sudah dibaca, marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Puji Tuhan. Supaya betul-betul kita boleh menikmati suasana pesta lewat ibadah Jumat Agung di petang sore ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Baik, ragi secara umum disebut dengan ragi yang lama. Ragi secara umum disebut dengan ragi yang lama. Puji Tuhan, yaitu segala keburukan dan kejahatan. Haleluya. Saya ulangi, ragi secara umum disebut dengan ragi yang lama, yaitu segala keburukan dan kejahatan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Mari kita lihat lebih rinci tentang ragi yang lama. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, Ya. supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Orang-orang cabul. Terus? Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya, Ya. dari dunia ini, Bukan. Terus? atau dengan semua orang kikir Ya. dan penipu, Terus? atau dengan semua penyembah berhala. Ya. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya, kita masih ada di dunia. Tetapi ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, Ya. supaya kamu jangan bergaul dengan orang Ya. yang sekalipun menyebut dirinya saudara, Ia menyebut dirinya sebagai saudara orang Kristen, terus adalah orang cabul, tetapi dia dikuasai dosa cabul, terus kikir, penyembah berhala, memfitnah, pemabuk, atau penipu. Terus Dengan orang yang demikian, Ya. janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. jangan sekali-kali makan atau berpesta bersama-sama. Puji Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan ragi yang lama atau keburukan dan kejahatan antara lain: 1. Perbuatan cabul, 2. Kikir, 3. Penyembahan berhala, 4. Pemfitnah, 5. Pemabuk, 6. Penipu. Jadi orang-orang semacam ini
Sekalipun dia mengaku diri sebagai seorang saudara, bahkan satu dalam kandang penggembalaan, tetapi di sini Rasul Paulus dengan tegas berkata, dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Karena sedikit saja ragi akan mengkamiri seluruh adonan. Karena sedikit saja ragi akan mengkamiri seluruh adonan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan tidak katakan kita lepaskan diri dari dunia ini, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah supaya kita melepaskan diri dari yang mengaku diri saudara, yang mengaku diri dalam satu kandang penggembalaan, tetapi mereka itu adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah sekali-kali berpesta dengan mereka. Sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Maka khususnya imam-imam, sadarilah ini. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan, Rasul Paulus dengan tegas melarang sidang jemaat di Korintus. Dengan jelas berkata, dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebetulnya imam, kalau dia dikuasai dosa semacam ini, harus turun dari pelayanan. Karena sedikit saja lagi mengkamiri seluruh adonan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita perhatikan persamaan dari 6 perkara tersebut. Selanjutnya mari kita perhatikan persamaan dari 6 perkara tersebut. 1, cabul. Itu menunjuk dosa kenajisan. Ya. Orang cabul itu menunjuk kepada orang yang hidup di dalam dosa kenajisan. 2, kikir. Sama dengan pelit, sama dengan tidak suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, tidak mengerti berkorban. Puji Tuhan. Perhatikan yang melayani, tidak boleh kikir, tidak boleh hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan, karena sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Kita berpesta tidak boleh dengan ada ragi. Amin, saudaraku. Termasuk ragi lama. Keburukan, kejahatan semacam ini, kikir tidak boleh. Puji Tuhan. 3, penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Jadi kalau hanya karena pekerjaan, hanya karena usaha, hanya karena menuntut ilmu, pendidikan, kuliah, dan kesibukan-kesibukan lainnya, atau hanya karena perkara lahiriah lainnya, lalu kita harus meninggalkan ibadah dan pelayanan, itu yang disebut penyembahan berhala. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu semua berhala. Kemudian 4, pemfitnah. Sama dengan menjelekkan nama orang dengan kata-kata dusta. Itu pemfitnah. Pemfitnah sama dengan menjelek-jelekkan nama orang lain dengan kata-kata dusta. Itu fitnah. Puji Tuhan. Dengan orang semacam ini tidak boleh berpesta. Ragi sedikit mengkamiri adonan, seluruh adonan. 5, pemabuk. Pemabuk sama dengan hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Ya, pemabuk sama dengan hidup di dalam hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. 6, penipu. 6, penipu sama dengan mengakali. Ya, mengakali. Ya, prakteknya ya, dengan perkataan yang tidak jujur atau sikap yang tidak jujur, itu penipu. Sikap, perbuatan, dan perkataan yang tidak jujur itu penipu. Ya, ibaratnya misalnya di luar dan di dalam tidak sama, itu penipu. Puji Tuhan. Inilah yang disebut ragi yang lama, yaitu keburukan dan kejahatan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 12-13. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Terus,
Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Ya. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Puji Tuhan. Ragi yang lama, semua itu, ragi yang lama, itulah keburukan dan kejahatan. Tidak boleh berada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tidak boleh berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Karena sedikit ragi akan mengkamiri seluruh adonan. Puji Tuhan. Terkhusus imam-imam, perhatikan apa yang sudah kita terima sore ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari lebih rinci dalam 1 Korintus 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Adanya saja perkara di antara kamu, Ya. yang seorang terhadap yang lain. Boleh baca Imam? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Adakah di antara kita mencari keadilan? Terus? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, Ya, ayat 7 perhatikan. adanya saja perkara di antara kamu, Ya. yang seorang terhadap yang lain, Ya, berperkara antara yang seorang dengan yang lain. Terus? telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya. Terus? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Puji Tuhan. Dengan adanya perkara atau persoalan antara yang satu dengan yang lain, itu merupakan kekalahan telak bagi kita. Amin, saudaraku. Amin. Itu merupakan kekalahan telak. Kalau ada persoalan, perselisihan, atau perkara-perkara yang lain antara yang satu dengan yang lain, itu merupakan kekalahan telak bagi kita. Itu harus dimengerti. Hindari soal-soal yang dicari-cari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Supaya tidak mengalami, oleh sebab itu, supaya kita tidak mengalami kekalahan semacam ini, timbullah pertanyaan bagi kita, yaitu timbullah suatu pertanyaan, yaitu istri pertama, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Jadi supaya tidak mengalami kekalahan semacam ini, timbullah pertanyaan, yaitu mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Step yang kedua, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Haleluya. Maksudnya, memikul salib karena ketidakadilan dan memikul salib karena rela dirugikan, itu yang Tuhan mau. Sebab itu Rasul Paulus bertanya, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Maksudnya memikul salib karena ketidakadilan, memikul salib karena rela dirugikan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindukan. Karena syarat mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Setiap kapan? Setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saudaraku, dengan memikul salib, kita tidak akan mengalami kekalahan, melainkan mengalami kemenangan. Amin, saudaraku. Bagi dunia ini terbalik. Orang yang menderita karena ketidakadilan, menderita karena rela dirugikan, bagi dunia itu adalah suatu hal yang aneh. Tapi di dalam Tuhan tidak. Itu merupakan kemenangan yang akan kita peroleh di dalam mengikuti Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mulai sekarang belajar untuk rela dirugikan. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan berhitung-hitung. Ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, Ya. dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Sebelum saya menjelaskan ayat 8, perlu ada pertanyaan bagi kita. Saya perlu tanya dulu. Siapa yang sering melakukan ketidakadilan di sini? Yang sering melakukan ketidakadilan? Yang sering mendatangkan kerugian? Ada? Puji Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan sungguh.
Baik, baca lagi ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, Ya, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, ya. dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Puji Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya, kata kamu sendiri ditujukan kepada siapa? Tadi di ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Selanjutnya saudaraku, pertanyaannya, kata kamu sendiri itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Baik, jawabnya kita akan peroleh pada ayat 9 sampai 10. Baca. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa orang-orang yang tidak adil Ya. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Siapa itu? Terus, Janganlah sesat, oleh sebab itu jangan sesat. Hai, terus. orang cabul, Hai orang cabul. penyembah berhala, Hai penyembah berhala. orang berzina, Berzina. banci, Terus. orang pemburi, Terus. pencuri, Pencuri. orang kikir, Kikir 3, pemabuk, 4 pemabuk, Pemfitnah. 5, dan penipu. menipu 6. Terus. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Jadi melakukan ketidakadilan dan yang mendatangkan kerugian adalah orang cabul, 1, 2 penyembah berhala, 3 orang kikir, 4 pemabuk, 5 pemfitnah, 6 penipu. Jadi saudaraku, hidup dengan ragi yang lama, yaitu mempertahankan keburukan dan kejahatan, adalah orang yang melakukan ketidakadilan, adalah orang yang mendatangkan kerugian bagi saudara-saudaranya. Itu harus dimengerti. Puji Tuhan. Kalaupun firman ini sakit bagi daging, kalau benar terima. Karena kita tidak akan bisa masuk surga tanpa salib. Biar diberkati berlimpah-limpah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dimengerti dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan roti yang lama. Inilah yang dimaksud dengan roti atau ragi yang lama yang ditulis di dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Kemudian di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 terdapat tambahan dari ragi yang lama. Terdapat tambahan dari ragi yang lama. Tolong baca kembali ayat 9. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa orang-orang yang tidak adil Ya. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, Janganlah sesat, Ya. orang cabul, Ya. penyembah berhala, berhala terus. orang berzina, 1, banci, 2, orang pemburi, 3, pencuri. 4. Puji Tuhan. Jadi kemudian di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, di sini kita melihat terdapat tambahan dari ragi yang lama, antara lain orang berzina, banci, pemburit, pencuri. Puji Tuhan. Mari kita lihat persamaan dari 4 hal tersebut. 1, orang berzina sama dengan melepaskan diri dari ikatan dengan Tuhan, sama dengan menduakan hati Tuhan. Kaitannya dengan kenajisan. Jadi berzina itu menduakan hati Tuhan, kaitannya dengan kenajisan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2, banci sama dengan tidak laki-laki tetapi tidak perempuan. Itu banci. Tidak laki-laki tetapi tidak perempuan. Berarti tidak punya identitas. Yang masuk dalam kerajaan surga namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Identitasnya jelas di dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 3, pemburit. Pemburit sama dengan homoseksual atau laki-laki menyukai laki-laki, menyukai perempuan tetapi juga menyukai laki-laki. Itu pemburit. Sebab pemburitan itu bagian belakang. Pemburitan itu artinya belakang. Amin, saudaraku. Jadi pemburit sama dengan homoseksual atau laki-laki menyukai laki-laki. Di Tuhan. Ini tambahan dari ragi yang lama. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10.
Kemudian pencuri. Pencuri sama dengan orang yang mengambil hak orang lain atau milik orang lain. Mengambil milik orang lain yang bukan miliknya. Puji Tuhan. Jadi mengambil milik orang lain yang bukan miliknya dengan paksa, itu sama dengan pencuri. Puji Tuhan. Sebab tidak ada seorang pencuri mengambil milik yang bukan miliknya dengan baik-baik, pasti selalu dengan paksa. Kemudian pengertian yang lain dari pencuri, mengambil miliknya Tuhan, yaitu 1/10. Imam-imam harus setia dalam 1/10. Jangan ambil yang bukan milikmu. Amin, saudaraku. Sidang jemaat juga belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Inti dari 1/10 hanya satu, kasih. Kasih kepada Tuhan mewakili loh batu pertama, kasih kepada sesama mewakili loh batu yang kedua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan jujur. Jujur. Sudah jujur? 1/10 sudah jujur? Puji Tuhan. Sudah jujur? Haleluya. Puji Tuhan. Jangan ambil yang bukan milik kita, itu pencuri. 1/10 jujur. Puji Tuhan. Haleluya. Jujur. Kalau kita ditraktir makan, ayo hitung 1/10-nya. Itu yang disebut jujur. Terima berkat-berkat, jadi bukan hanya upah. Ada oleh-oleh, hitung. Saya pun seperti itu. Saya dulu melakukannya, maka saya berani bicara. Saya dulu, maka saya berani bicara. Puji Tuhan. Jadi bukan hanya dari kolektif, tapi berkat yang saya terima saya hitung. Entah itu roti, entah itu kacang, sekecil apapun saya hitung. Kalau 10.000, saya ambil 1.000. Kalau 5.000, saya ambil 500. Karena tidak ada 500 bunyi di stoples saya itu bunyi kalau 500. Saya genapkan 1.000. Tidak hitung-hitungan dalam hal itu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu tambahan dari ragi yang lama. Ayo, mau belajar jujur? Amin. Tidak lagi mencuri milik Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, terus pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Hidup dengan ragi yang lama, yaitu mempertahankan segala keburukan dan kejahatan, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Yang kita cari apa? Surga apa neraka? Sidang jemaat, saudaraku, yang kita cari apa? Kerajaan surga apa neraka? Kerajaan surga. Gunakanlah akal pikiran dengan bijaksana. Berpikirlah dengan bijaksana, supaya bertindak dengan bijaksana. Sebab yang kita cari adalah kerajaan surga, bukan neraka. Kecuali kalau hidup ini hanya satu kali, Rasul Paulus berkata, marilah kita makan dan minum, sebab besok mati. Tetapi karena masih ada pengharapan, kebangkitan, hidup yang kedua kalinya, ayo, mari perhatikan semuanya ini, berpikir dengan bijaksana, dan bertindaklah dengan bijaksana. Tuhan beri akal pikiran, Tuhan juga beri hati nurani. Jangan dilawan hati nurani. Itu alarm terakhir. Amin. Puji Tuhan. Itulah, saudaraku, sedikit tentang ragi yang lama. Sedikit saja. Sekarang lanjut. Ragi secara khusus ada 3. Ragi secara khusus ada 3, yaitu 1 ragi Herodes, 2 ragi Farisi, 3 ragi Saduki. Tadi ragi secara umum disebut dengan ragi yang lama, ya. Amin. Amin. Itulah keburukan dan kejahatan. Secara khusus ada 6, ditambah lagi 4 lagi. Nah, sekarang ragi secara khusus ada 3, 1 ragi Herodes, 2 ragi Farisi, 3 ragi Saduki.
Tiga-tiganya tidak mungkin sempat saya sampaikan di sore ini. Tetapi marilah kita perhatikan tentang ragi Herodes. Tentang ragi Herodes. Markus 8. Siapa yang mencari kerajaan surga, angkat tangan dulu. Bukan neraka dong. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ayo jangan ada ragi-ragi yang lama, sebab sasaran kita surga. Berada dalam pesta nikah anak domba. Itu sasaran akhir dari para pelayan di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Tentang ragi Herodes. Markus 8 ayat 15. Coba bahasnya naikkan. Markus 8, Bas. Markus 8 ayat yang ke-15, silakan. Sudah. Demikian firman Tuhan. Ya. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka, Ya. katanya, Ya. berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Puji Tuhan. Berjaga-jagalah, kurang dikit. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes. Puji Tuhan. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 2 ayat 16. Mari kita lihat ragi Herodes satu persatu. Matius 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, Ya. ia sangat marah. Ya sangat marah. Terus Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, Terus? yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. puji Tuhan. Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem berumur 2 tahun ke bawah. Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem berumur 2 tahun ke bawah. Puji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Matius 14 ayat 10. Matius 14 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Yohanes Pembaptis dibunuh. boleh baca ayat 9. Lalu sedihlah hati raja, Ya. tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Ayat 10. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Iya, puji Tuhan. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Ia menyuruh memenggal kepala Yohanes di penjara. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Ia menyuruh memenggal kepala Yohanes di penjara. Tidak berhenti sampai di situ. Kisah Rasul 12. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras Ya. terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2. Yang menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ya. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, Merdeka. Terus ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. hari raya roti tidak beragi. Puji Tuhan. Di sini kita melihat yang ketiga, Herodes membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Tujuannya untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya menahan Petrus di penjara. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi kesimpulannya ragi Herodes adalah membunuh. Pembunuhan itu ragi Herodes. Pembunuhan itu adalah ragi Herodes. 1 Yohanes 3 ayat 15. Suratan 1 Yohanes 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Setiap orang Boleh yang baca ayat 13. janganlah kamu heran, Ya. saudara-saudara, Ya. apabila dunia membenci kamu. Ya, dunia membenci, tapi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu dibenci. Terus
Kita tahu Ya. bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut Ya. ke dalam hidup. Terus? Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Terus? Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. adalah seorang pembunuh manusia. Terus? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Puji Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya setara dengan dosa membunuh. Jadi membenci sesama setara dengan dosa membunuh. Puji Tuhan, hati-hati dengan dosa kebencian. Sebab dosa itu ternyata setara dengan dosa membunuh. Siapa yang sudah pernah membunuh di sini? Puji Tuhan. Para pembunuh semua ini. Puji Tuhan. David Daya. Remson tidak pernah. Mas Frans pernah membunuh 2 kali. Berkali-kali. Berapa kali membunuh? Berkali-kali. Enggak hanya 2 kali. Nah. Kenapa saya tanya 2 kali? Karena di rumahnya ada mamanya, ada abangnya. Dua. Tuhan, kalau berkali-kali berarti di tempat dia bekerja. Begitu. Begitu ya? Tuhan. Jadi membenci setara, selevel, sederajat dengan seorang pembunuh. Jadi jangan saudara merasa sudah lebih suci dari pembunuh di sana. Jangan saudara merasa lebih suci dari seorang pembunuh di sana. Kita seringkali melihat jijik seorang pembunuh, apalagi dia memotong-motong, memutilasi dengan luar biasa. Kita katakan engkau tidak waras. Kita juga tidak waras kalau kita membenci sesama. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulannya, kebencian adalah ragi Herodes. Kesimpulannya, kebencian adalah ragi Herodes. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita akan melihat latar belakang timbulnya kebencian ini. Latar belakang timbulnya kebencian. Titik 2. Yang pertama, tentang pembunuhan di Betlehem. Setelah kita melihat ragi Herodes dan mengetahuinya, sekarang kita lihat latar belakang. Apa yang melatar belakangi timbulnya kebencian? Sekarang tentang pembunuhan di Betlehem. Matius 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Matius 2 ayat 16. Baca. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Puji Tuhan. Jadi Herodes membunuh anak-anak di Betlehem itu sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus. Sesuai dengan waktu yang dia ketahui dari orang-orang Majus. Apa yang dimaksud sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus? Ayat 1 dan sampai dengan ayat 3. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, ya, pada zaman Raja Herodes, Yesus lahir zaman Raja Herodes. Terus datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ya, dan bertanya-tanya, Ya. di manakah dia, Ya. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus yang dilahirkan. Terus Kami telah melihat bintangnya di timur, Ya. dan kami datang untuk menyembah dia. kami mau datang menyembah dia. Terus Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Ya. terkejutlah ia beserta Ya. seluruh Yerusalem. puji Tuhan. Yesus lahir di Betlehem, tepatnya zaman Raja Herodes. Ya, pada zaman Raja Herodes. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Terkejutlah ia. Puji Tuhan.
Jadi inilah yang melatar belakangi sehingga terjadilah pembunuhan anak-anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Karena Yesus lahir sebagai raja orang Yahudi. Sehingga dengan kelahiran ini terkejutlah seluruh Yerusalem. Terkejutlah imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Itu Yerusalem, termasuk Herodes. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Injil Lukas 2 ayat 7. Injil Lukas 2 ayat yang ke-7. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Boleh baca 6. Kelahiran Yesus. Ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Ya. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Ya. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Yesus yang dilahirkan itu dibaringkan di dalam palungan. Yesus yang dilahirkan itu dibaringkan di dalam palungan, menunjukkan bahwa Yesus adalah roti tanpa ragi. Tepatnya disebut juga dengan roti sulung. Puji Tuhan. Karena Yesus adalah roti tanpa ragi, tepatnya roti sulung. Inilah yang melatar belakangi sehingga terjadi pembunuhan, pembantaian terhadap anak-anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Ini yang melatar belakangi roti tanpa ragi, atau yang disebut juga dengan roti sulung. Amin, saudaraku. Amin. Jadi anak yang dilahirkan itu ditaruh di palungan, menunjukkan bahwa Yesus adalah roti tanpa ragi atau roti sulung. Inilah yang melatar belakangi sehingga Herodes membunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Matius 2 ayat 2. Injil Matius 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan bertanya-tanya, Ya. di manakah dia, Ya. raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, terus Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Roti tanpa ragi, yang disebut juga dengan roti sulung, itulah yang akan membawa kita untuk sampai kepada penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Roti tanpa ragi atau roti sulung, roti inilah yang akan membawa kita sampai kepada penyembahan. Maka tingkat rohani kita tidak boleh, maka kerohanian kita tidak boleh jalan di tempat. Tapi biarlah kerohanian kita terus meningkat, terus maju sampai berada kepada tingkat puncak tertinggi. Itulah doa penyembahan. Dan roti kudus, roti tanpa ragi atau roti sulung, ini yang membawa kita nanti sampai kepada doa hidup dalam penyembahan. Tingkat rohani kita sudah sampai kepada penyembahan. Puji Tuhan. Herodes tidak suka. Herodes tidak suka. Setan tidak suka. Jadi ini yang melatar belakangi sehingga anak-anak berumur 2 tahun ke bawah dibantai habis. Hati-hati, korbannya daripada ragi Herodes adalah kerohanian yang masih kanak-kanak. Kenapa 2 tahun kanak-kanak? Kenapa tidak 3 tahun? Jadi ukuran rohani kanak-kanak itu umur 2 tahun ke bawah. Tapi kalau sudah 3 tahun, kalau sudah masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan, itu kerohanian dewasa. Jadi yang menjadi korban dari ragi Herodes adalah kerohanian kanak-kanak. Kanak-kanak 2 tahun ke bawah. Kalau 3, itu pengalaman kematian kebangkitan, itu dewasa rohani. Sudah tertolong dia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah yang melatar belakangi
sehingga terjadi pembunuhan di Bethlehem terhadap anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. Itu yang jadi kesimpulannya, yang menjadi korbannya adalah, korban dari Raja Herodes adalah anak-anak rohani. Kerohaniannya masih katakan, kerohaniannya belum sampai kepada tingkat penyembahan. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang tentang pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Apa yang melatar belakangi tadi terjadi pembunuhan? Ya. Sekarang tentang pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Matius 14. Injil Matius 14 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Injil Matius 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya, boleh baca ayat 1 dulu ya. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, Ya. raja wilayah. Tentang Yohanes Pembaptis. Terus Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, ya. inilah Yohanes Pembaptis. Ya. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, Ya. dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Ayat 3 sampai 4. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, Ya, menangkap Yohanes Pembaptis terus membelenggunya, Ya. dan memenjarakannya. menjarakannya terus. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Ya. Terus Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. puji Tuhan. Di sini kita melihat Herodes menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes dengan keras, sebab Herodes mengambil Herodias, istri Filipus, saudara Yohanes Pembaptis sendiri. Jadi karena Herodes mengambil Herodias, istri Filipus, yang notabene saudara Yohanes Pembaptis sendiri, oleh sebab itu, oleh teguran itu, dia panas hati, dia menangkap Yohanes sekaligus memenjarakannya, menjebloskannya dalam penjara. Puji Tuhan. Jadi intinya, saudaraku, Yohanes menyatakan roti yang tidak beragi, yaitu kebenaran dan kemurnian. Jadi karena roti tidak beragi ini, Herodes menangkap Yohanes Pembaptis dan sekaligus memenjarakannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika Yohanes menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodes. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis sedang menyatakan roti tidak beragi. Amin, saudaraku. Amin. Sedang menunjukkan roti tidak beragi, sedang menunjukkan roti sulung. Tetapi oleh karena roti tidak beragi inilah, Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan. Puji Tuhan. Kalau ada teguran, itu adalah roti tanpa ragi, yang disebut juga dengan roti sulung. Jangan panas hati kita ketika kita menikmati roti tanpa ragi. Jangan panas hati kita ketika disuguhkan roti sulung. Amin, saudaraku. Tapi ini, di sini kita melihat Herodes sangat marah sekali ketika Yohanes Pembaptis menyuguhkan roti tanpa ragi, roti sulung. Akhirnya dia dipenjarakan, ditangkap dan dipenjarakan. Puji Tuhan. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan ditangkap dan dipenjarakan hanya karena menyuguhkan roti tanpa ragi. Dan itu saya alami sendiri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bagaimana dengan kita sore ini? Apa kita harus panas hati di saat disuguhkan roti tanpa ragi? Apakah kita harus marah ketika roti sulung itu disuguhkan kepada kita sore ini? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Sekarang ayat 5 sampai 6. Herodes ingin membunuhnya, Ya. tetapi ia takut akan orang banyak. Ya. Ia memandang Yohanes sebagai nabi. Terus? Tetapi pada hari ulang tahun Herodias, Ya. menarilah anak perempuan Herodias Menarilah anak perempuan Herodias. Terus? di tengah-tengah mereka, Iya. Terus? dan menyukakan hati Herodes. Haleluya. Perhatikan selanjutnya.
pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias sampai menyukakan hati Herodes. Pendeknya, Herodes dikamiri oleh ragi yang lama, yaitu kemabukan dan perzinahan. Kemabukan pesta pora dan perzinahan dengan Herodias. Puji Tuhan, dia tidak mau lepas dari ragi yang lama. Jadi kemabukan dan perzinahan itu adalah ragi yang lama. Itu merupakan keburukan dan kejahatan. Dia tidak mau lepas dari sana. Puji Tuhan. Ayat 7-10. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Karena anak Herodias menari dan sampai menyukakan Herodes, dia bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Terus, maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Terus, lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya, karena sudah berjanji, terus, dan karena tamu-tamunya, karena tamu-tamu, para petinggi-petinggi, terus diperintahkannya juga untuk memberikannya. Terpaksa, mau tidak mau. Terus ayat 10. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Puji Tuhan. Jadi, kemabukan dan perzinahan adalah ragi yang lama, yaitu keburukan dan kejahatan, memperdayakan Herodes sehingga ia membunuh Yohanes Pembaptis. Pendeknya, terjadilah ketidakadilan dan mendatangkan kerugian. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ragi yang lama itu yang memperdayakan Herodes. Ragi keburukan, ragi kejahatan, kemabukan dan perzinahan tadi. Kemabukan pesta pora dan perzinahan, itu yang memperdayakan dia. Karena dia sudah terlanjur berjanji kepada anak perempuan Herodias. Dia sudah, ketika anak Herodias menari dan sampai menyukakan hatinya, dia sudah berjanji akan memberikan apa saja yang dimintanya. Kesempatan Herodias, mamanya, ibunya, dia dihasut dan dia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Kenapa Herodes memenuhi permintaan itu? Karena Herodes sudah masih terikat dengan ragi yang lama, kemabukan dan perzinahan. Mengambil istri orang lain itu perzinahan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Sehingga mendatangkan kerugian dan ketidakadilan. Itu ragi yang lama. Puji Tuhan ya, haleluya. Puji Tuhan. Itu yang melatar belakangi sehingga terjadi pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Sekarang tentang pembunuhan terhadap Yakobus. Kisah Rasul pasal 12. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Kapan dia membunuh Yakobus? Terus waktu itu hari raya roti tidak beragi. Semuanya bertentangan dengan roti tidak beragi. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Herodes lebih memilih untuk menyenangkan hati orang Yahudi daripada merayakan roti tidak beragi, sehingga ia pun membunuh Yakobus. Dia lebih suka menyukakan hati manusia daripada merayakan atau menikmati roti tidak beragi. Sehingga terjadilah pembunuhan itu. Dia membunuh Yakobus. Puji Tuhan. Yakobus ini saudara Yohanes, Rasul Yohanes, bukan Nabi Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes. Yakobus ini saudara Rasul Yohanes. Puji Tuhan.
Haleluya. Jadi kita melihat dari tadi, semua yang melatar belakangi pembunuhan itu karena roti tidak beragi, karena roti sulung. Puji Tuhan. Dia tidak suka berpesta dengan roti tanpa ragi. Dia lebih suka berpesta dengan roti yang beragi. Dia lebih suka menyukakan hati orang Yahudi daripada berpesta dengan roti tidak beragi. Nah, akibatnya Yakobus menjadi korbannya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Lewat ibadah Jumat Agung ini kita mendapat kesempatan untuk menikmati, berpesta dan menikmati roti tanpa ragi yang disebut juga dengan roti sulung. Haleluya. Puji Tuhan, kesempatan ini kita hargai sebagai panjang sabarnya, kemurahan Tuhan kepada kita. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Lihat, dunia sudah bergelora. Langit, bumi akan berlalu. Perlahan-lahan pulau akan lenyap, gunung akan lenyap, tapi Gunung Sion tetap bertahan. Mempelai Tuhan tetap bertahan. Pengajaran mempelai tetap bertahan. Amin, saudaraku. Amin. Sebab itu, mana yang lebih suka? Menikmati pesta, berpesta dengan ragi yang lama, keburukan kejahatan, atau menikmati roti tanpa ragi? Tapi kalau betul-betul kita bijaksana, berlaku bijaksana di hadapan Tuhan, saudaraku, prihatin dengan nyawa, saya pikir kita lebih baik berpesta dengan roti tanpa ragi. Mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Semuanya akan berlalu. Bukan saja langit, bumi, pulau dan gunung-gunung. Harta kekayaan semua akan berlalu. Berlakulah bijaksana sebelum kebijaksanaan itu tidak berarti nanti. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 3 sampai 4. Baca kembali ayat 3 sampai 4. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Puji Tuhan. Kita selidiki sedikit ya ayat 3 sampai 4. Melihat bahwa ia menyenangkan hati orang Yahudi, melihat bahwa Herodes menyenangkan hati orang Yahudi. Selanjutnya, ia menyuruh menangkap Petrus. Saudaraku, di sini kita melihat ia menyuruh menangkap Petrus, memenjarakannya. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia akan menghadapkan Petrus ke depan orang banyak. Karena memang tujuannya adalah pesta untuk menyukakan hati orang lain, bukan pesta dengan roti tanpa ragi, pesta untuk menyukakan hati orang lain saja. Kita melayani Tuhan ya, amin saudaraku, bukan untuk menyukakan hati manusia. Maka ibadah ini tidak boleh ada pemanis-pemanis, tidak boleh. Kita harus jujur menikmati pesta. Kita harus berpesta di hadapan Tuhan dengan roti tanpa ragi, roti sulung. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Selanjutnya ayat yang ke-5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ketika Petrus di penjara, jemaat tekun berdoa untuk pembebasan Petrus. Kalau kita melihat gembala susah, bantu dalam doa ya. Amin. Amin. Kalau
lihat gembala dalam keadaan susah, bantu doa. Sebaliknya sebelum saudara memohon, saya sudah terlebih dahulu lakukan. Tuhan, berkati anakmu David Marmata. Sayang sekali orang ganteng dan masuk surga gitu. Tadi saya doakan juga Pak Frans. Tuhan. Jadi sebelum saudara memohon, saya sudah lakukan dulu. Saya doakan juga Renson, anak saya Renson. Dia sutoham, masa saya sutoham tidak doa sutoham. Tuhan, haleluya. Sudah lama berpesta ya, dengan ragi yang lama ya. Sekarang ragi tanpa roti tanpa ragi ya. Amin saudaraku. Amin. Roti sulung. Tuhan. Setuju ya? Amin. Kalau melihat saudara dalam kesusahan, doa ya. Amin. Jangan dibikin susah terus ya. Haleluya. Tuhan. Ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, ya, Petrus berkata, ya, sekarang tahulah aku ya, benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya. Ya, jadi doa sidang jemaat didengar, Tuhan utus malaikat untuk membebaskan Petrus. Terus? Dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, ya, dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, Petrus dilepaskan dari Herodes dan dari orang Yahudi yang mengharapkan juga kematian dari Petrus itu sendiri. Puji Tuhan. Mereka tidak suka roti tanpa ragi. Mereka suka berpesta dengan ragi yang lama. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita sudah melihat ragi Herodes. Itulah dosa kebencian yang setara dengan seorang pembunuh. Kalau saudara jijik melihat seorang pembunuh, maka jijiklah terhadap dosa kebencian itu. Haleluya. Tuhan. Jangan kita merasa jijik melihat dosa orang lain, tapi dosa kita tidak jijik. Tidak benar itu. Tidak adil. Itu namanya mendatangkan ketidakadilan, mendatangkan kerugian terhadap saudara-saudara. Nah, setelah kita melihat ragi Herodes, kita sudah melihat apa yang melatar belakangi sehingga tiga pribadi ini, sehingga anak-anak di Betlehem dibunuh, juga Yohanes Pembaptis dibunuh, Yakobus juga dibunuh. Puji Tuhan. Jelas kesimpulannya yang melatar belakangi terjadi pembunuhan ini adalah roti sulung, roti tanpa ragi. Amin saudaraku. Amin. Karena Herodes mengetahui roti sulung ini akan membawa kehidupan kita sampai kepada penyembahan. Sementara setan juga merindu untuk disembah. Setan tidak suka. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi Herodes gambaran daripada iblis atau setan. Puji Tuhan. Tabiat dari iblis setan yang paling mendasar ada 3. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 44. Pembunuh manusia dari sejak semula, tidak hidup di dalam kebenaran. 2, 3, hidup di dalam dusta atau disebut dengan bapa pendusta. Puji Tuhan. Haleluya. Nah sekarang kita akan melihat jalan keluarnya. 1 Korintus 5 ayat 6. 1 Korintus 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemegahanmu tidak baik. Kemegahanmu tidak baik. Puji Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Biarlah kita bermegah terhadap kelemahan, sengsara karena salib, aniaya karena firman. Jangan bermegah terhadap kelebihan-kelebihan, terhadap segala sesuatu yang kita miliki. Amin. Amin. Terus, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamili seluruh adonan? Sedikit ragi mengkamili seluruh adonan.
Jangan bermegah. Ayat 7 sampai 8. Buanglah raja yang lama itu, Ya. supaya kamu menjadi adonan yang baru. Terus? Sebab kamu memang tidak beragi. Ya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta. Karena itu marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan Itulah kejahatan. keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan ragi yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Marilah kita berpesta, menikmati roti yang tidak beragi. Supaya kita terlepas dari ragi Herodes, marilah kita berpesta. Lewat setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita sedang berpesta dan menikmati roti yang tidak beragi. Menikmati roti yang tidak beragi. Puji Tuhan. Kita oleh sebab itu, marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, itulah keburukan kejahatan, tetapi dengan ragi, roti tanpa ragi. Amin, saudaraku. Amin. Di sini kita melihat, jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Kalau kita menikmati roti tanpa ragi, maka kehidupan kita juga menjadi kudus. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi kudus. Persamaannya. Baca. Dan jikalau akar adalah kudus, Ya. maka cabang-cabang juga kudus. Persamaannya, jika akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Itu persamaannya. Persamaan menikmati roti tanpa ragi, persamaan menikmati roti sulung adalah jika jika akar adalah kudus, maka cabang juga kudus. Puji Tuhan. Yesus adalah, kita ini cabang-cabangnya, kita ini cabang-cabang, sarang-sarang. Puji Tuhan. Tuhanlah pokok dan akar-akarnya. Untuk kita boleh menikmati apa yang disuplai oleh batang dari akar. Amin, saudaraku. Amin. Dan kita menikmati roti tanpa ragi. Kemudian kita memamia, merenungkannya siang dan malam. Puji Tuhan. Kemudian ayat 17 sampai 18. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Ya. dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, Ya, terus. dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, Ya, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. terus. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Puji Tuhan. Ulangi dulu 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Beberapa cabang dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, bangsa kafir setelah cabang dipatahkan, bangsa kafir dicangkokkan pada pokok pohon zaitun, terus dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. akhirnya turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, terus Janganlah kamu bermegah terhadap Ya. cabang-cabang itu. jangan bermegah. Terus Jikalau kamu bermegah, Ya. ingatlah Ya. bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, Ya. melainkan akar itu yang menopang kamu. puji Tuhan. Perhatikan di sini. Beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Oleh sebab itu, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi kalau kita akhirnya dicangkokkan, mendapat bagian dari akar pohon zaitun, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kita tidak perlu bermegah. Amin, saudaraku. Kalau kita mendapat kemurahan, tidak perlu menyombongkan diri, apalagi mengecilkan cabang-cabang yang dipatahkan. Itulah umat pilihan bangsa Israel. Kalau kita dicangkokkan ke akar pohon zaitun dan mendapat bagian di dalamnya, semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh menjalankan ibadah Jumat Agung karena kemurahan Tuhan. Yesus adalah firman menjadi manusia, menopang segala sesuatu yang ada.
Ibadah pelayanan ini ditopang oleh firman. Kita melayani Tuhan karena ditopang firman. Nikah, rumah tangga semua ditopang oleh firman. Puji Tuhan, jadi kita tidak perlu berbeda, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-19 sampai 20. Mungkin kamu akan berkata, Ya. ada cabang-cabang yang dipatahkan, Ya. supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Ya, tunas liap dicangkokkan, terus Baiklah, ya, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, karena mereka keras hati. Terus dan kamu tegak tercacat karena iman. ya, dan kita dicangkokkan karena iman, kemurahan. Terus Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. kehidupan bangsa kafir yang sudah mendapat kemurahan, janganlah kita sombong, tetapi takutlah. Kalau sudah mendapat kemurahan, jangan sombong. Dipercaya pekerjaan yang baik, proyek yang baik, penghasilan yang baik, jangan sombong. Dipercaya melayani Tuhan, jangan sombong. Dipercaya ini itu, jangan sombong. Dan masih banyak lagi kemurahan-kemurahan yang lain, jangan sombong. Tetapi takutlah. Puji Tuhan. Jadi jelas sekali, roti sulung atau roti tanpa ragi ini betul-betul akan membawa kita sampai kepada penyembahan. Tingkat rohani kita sampai kepada tingkat penyembahan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Teramat lebih dosa kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, dan dusta. Sesuai dengan Amsal 8. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Takut Tuhan, benci dosa. Baik dosa kejahatan, baik dosa kenajisan. Dosa yang paling dibenci Tuhan adalah dosa kenajisan. Jangan sampai menyukai sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, supaya kita jangan turut dibenci oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat berapa sekarang? Ayat 21. Ya, ayat 22. Ayat 22, tapi tidak apa-apa baca ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ya. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Iya, bukan kita ini ada karena iman. Iman itu kan berarti karena kemurahan, kebenaran. Iman itu karena kemurahan. Dibenarkan oleh darah salib, itu iman, itu kemurahan. Terus Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah iya, dan juga kekerasannya, Allah itu murah hati, tapi juga ingat dia keras juga. Terus yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. dia akan juga keras ya terhadap orang yang sudah jatuh. Terus Tetapi atas kamu kemurahannya, ya, terus yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. kalau kita hidup di dalam kemurahan, menghargai kemurahan, maka Tuhan akan tetap berkemurahan kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan. Saya katakan dalam hati, saya bisa berdiri bertahan sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Saya mendapat pekerjaan karena kemurahan Tuhan. Saya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola sebuah usaha, bisnis, proyek, dan lain sebagainya karena kemurahan. Amin, saudaraku. Di Tuhan, jangan ada yang bermegah. Loh, firman Tuhan. Perhatikan roti tanpa ragi, roti sulung. Jangan sombong. Ibadah yang kita jalankan ini bukan rutinitas. Ibadah ini adalah sarana untuk berpesta di hadapan Tuhan, yaitu menikmati roti tanpa ragi, roti sulung. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ayat 22 sudah? Ya, terus Jika tidak, ayat 22 berulang. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah Ya. dan juga kekerasannya, Ya. yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tuhan itu Tuhan itu murah hati, tetapi keras juga kepada siapa? Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Terus
kemurahan-Nya. Iya, terus? Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya. Ya, kita akan menikmati kemurahan kalau kita mau menghargai kemurahan. Terus? Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Akan dipotong juga. Cek. Kalau tidak menghargai, akan dipotong juga. Tidak lagi menikmati akar dari pohon zaitun yang punya getah itu. Saudaraku, getah itu rasanya pahit. Getah dari pohon zaitun itu rasanya pahit. Itulah sengsara salib. Itulah pengalaman pahit yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita boleh merasakan kemurahan Tuhan. Kalau Yesus tidak disalibkan, kita tidak dibenarkan oleh iman. Kita tidak akan mendapat kemurahan. Tetapi karena Yesus telah disalibkan, kita mendapat kemurahan. Kita mendapat getah dari akar pohon zaitun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini bangsa hadir, dibenarkan karena iman, darah salib, kemurahan, maka kita akan tetap menghargai kemurahan. Yang ada ini, yang kita punya ini adalah karena kemurahan. Jangan hitung-hitungan itu pekerjaan Tuhan. Itu ragian lemah. Kalau tidak menghargai kemurahan, Tuhan potong loh berkatnya. Tuhan potong loh berkatnya. Ini bukan kata saya, tapi ini firman Tuhan. Kalau tidak menghargai kemurahan, Tuhan potong loh kemurahan itu. Saya sampaikan saja. Saya suruh tadi Sinomi, suruh baca dulu siapa yang sudah berkorban untuk persekutuan yang akan kita layani di Rantau Perata 23, 24 di Duri, 25 di Kandis. Saya tidak masuk akal, persembahan ada 200 yang gajinya juta-juta. Saya tidak harus pikir. Kikir itu ragi lama. Itu merusak penggembalaan. Di atas tadi saya sudah sampaikan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Ayo, mari kita menikmati roti tanpa ragi. Haleluya. Semua karena kemurahan. Kalau tidak dipotong berkemurahan. Kalau si David tidak ya, Tuhan. Karena dia mengerti pekerjaan Tuhan nanti. Puji Tuhan. Nanti proyeknya bertambah terus sama. Pak Pras diberkati terus ya. Kemarin saya tanya dari mana? Dari Om Daud, guru saya. Kalau tidak ada guru, saya tidak ada saya di sini. Terus dari mana lagi? Dari Om Hans. Opah saya. Tambah heran saya melihatnya. Terus dari mana lagi? Dari kakek saya. Rupanya sudah dilahirkan dalam pengacara mempelai. Di Tuhan ya, haleluya. Secara jasmani sudah dilahirkan. Kita memang kebanyakan rata-rata secara rohani dilahirkan oleh pengacara mempelai. Sama-sama, semua kemurahan. Hargai kemurahan kalau tidak dipotong. Hargai kemurahan ya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita mendatangkan ketidakadilan. Jangan kita mendatangkan apa lagi? Kerugian. Itu ragi yang lama, keburukan dan kejahatan. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Iya. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Iya. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Iya. Puji Tuhan. Jadi jangan berbeda. Karena bangsa Israel tetap umat pilihan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Walaupun ada sebagian yang dipatahkan supaya tunas liar bangsa kafir mendapat bagian dari kemurahan Tuhan, akar pohon zaitun yang perlu kita itu kita hargai. Kita tidak bisa berbeda. Kalau Tuhan mau mengembalikan bangsa Israel, Tuhan mau bisa, karena memang mereka umat pilihan. Dan kita tidak boleh cemburu di situ. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Baik, ayat terakhir.
Buat baca dulu Injil Matius pasal yang kedua. Ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. jadi kesimpulannya, roti tidak beragi atau yang disebut juga dengan roti sulung akan membawa kita sampai kepada penyembahan. Kerohanian kita dibawa sampai kepada tingkat penyembahan. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-8. Sebentar kita akan menikmati tubuh darah Yesus. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Meterai yang ke-7. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, Ya, meterai yang terakhir itu adalah meterai yang ke-7. Jadi ketika meterai ke-7 ini dibuka, terus maka sunyi senyaplah di sorga, iya. kira-kira setengah jam lamanya. Iya. Ketika meterai yang ke-7 itu terbuka, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Puji Tuhan. Inilah suatu tingkat yang begitu dengan suasana yang begitu indah. Saudaraku, begitu suasana yang begitu indah, dan tidak bisa, keindahan ini tidak bisa diuraikan dengan kata-kata selain dirasakan oleh mereka yang merasakannya. Ketika kita berada dalam tingkat doa penyembahan, kita merasakan suasana sunyi senyap, suatu keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata selain dirasakan oleh mereka yang hidup di dalam doa penyembahan itu sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah betul-betul kerohanian kita ini betul-betul berada pada tingkat doa penyembahan. Sebab itu ayat 3, ayat 2. Lalu melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, Ya. dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, terus. Maka datanglah seorang malaikat lain, Ya. dan dia pergi berdiri dekat mezbah Ya. dengan sebuah pedupan emas, Ya. dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus Ya. di atas mezbah emas di hadapan tahta Ya. itu. Ya, asap dupa emas. Terus ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu Ya. dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini menjadi dupa, mesbah dupa besar, hidup di dalam doa penyembahan yang besar, sampai kita boleh nanti terlepas dari daya tarik bumi, seperti asap dupa kemenyan itu naik di hadirat Tuhan, bertemu dengan Dia di dalam kasih-Nya. Amin, saudaraku. Amin. Itulah doa penyembahan yang besar. Kepadanya diberikan kemenyan yang banyak. Berarti misbah dupa besar, penyembahan yang besar akan menghasilkan asap dupa yang besar, yang banyak juga. Puji Tuhan. Saudaraku, semua benda kalau dilemparkan ke atas akan terjatuh ke bawah juga. Hanya satu perkara yang terlepas dari daya tarik bumi. Asap dupa kemenyan, doa penyembahan, membawa kita terlepas dari daya tarik bumi. Itu yang Tuhan mau. Tetapi ini juga yang tidak disukai oleh Herodes. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.